Pak Ajib, kita tahu hari ini akan diumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 ini. Potensinya hanya satu putaran karena kalau melihat data terakhir ini cukup jelas siapa yang memimpin begitu. Apa efeknya untuk dunia usaha? Begini Mbak Ana, dunia usaha itu tentunya akan mengukur dua hal. Satu berbicara masalah kepastian, dua berbicara masalah tingkat imbal hasil dalam sebuah katakan investasi. Nah dalam konteks kepastian Mbak Ana, maka tentunya dibutuhkan sebuah stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas sosial. Dan saya pikir pemilu yang hanya satu putaran ini memberikan sebuah insentif positif. Dan hal ini akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik, dan tentunya hal ini akan memberikan kepastian terhadap dunia usaha. Artinya secara umum Mbak Ana, pemilu satu putaran memberikan efek positif terhadap dunia usaha. Dan ini yang kita harapkan, karena sekali lagi Mbak Ana, kita di tahun 2024 menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang sangat challenging dari pemerintah dan DPR. Harapan kita adalah dengan adanya pemilu yang telah usai, maka kita kembali bersama-sama untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat positif. Demikian Mbak Ana. Baik, artinya pengusaha sudah siap untuk berekspansi besar-besaran setelah pengumuman KPU ini? Ya, secara prinsip kita sangat siap karena Indonesia mempunyai fundamental ekonomi yang sangat bagus dengan adanya indikator-indikator ekonomi makro yang ada di sepanjang 4 sampai 5 tahun terakhir, dan dunia usaha mempunyai optimisme yang sama Mbak Ana bahwa 2024 kembali ekonomi kita akan bertumbuh dengan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin Mbak Ana. Baik, kita akan beralih ke Pak Anggana. Pak Anggana, kalau Pak Ajib ini optimistis sekali begitu kalau ekspansi bisa dilakukan besar-besaran. Tapi kalau kita melihat data dari global ini kan masih sangat volatil sekali begitu. Apakah menurut Anda hasil dari ekspansi ini bisa langsung terlihat signifikan atau mungkin masih akan ada wait and see? Saya kira tentunya masih akan ada wait and see ya, tidak secepat itu. Karena bagaimanapun akan ada transisi kebijakan juga yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya akan terpilih dan diumumkan secara formal yang diperkirakan hari ini akan dilakukan. Tetapi di satu sisi kita juga melihat seperti tadi pengantar CNBC katakan adalah bahwa ada eksternalitas lain yang sebetulnya di luar kendali kita seperti suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa faktor geopolitik lain yang menyebabkan adanya potensi gangguan juga. Nah itu harus kita sikapi, dan juga yang paling utama adalah kejelasan terhadap proyeksi kebijakan ke depan. Meskipun kita melihat bahwa transisi yang kemungkinan terjadi antar pemerintahan cukup baik, tetapi dipastikan juga bahwa masyarakat dan juga pengusaha perlu kepastian juga seperti apa sih nantinya kebijakan-kebijakan itu akan dikemas, dan sudah banyak sekali indikasi-indikasi yang sebetulnya menyebabkan ekspektasi yang berbeda-beda di kalangan dunia usaha. Jadi tetap harus hati-hati meskipun kita lihat saat ini cukup smooth ya antara pemerintah yang sedang berjalan dan juga kemungkinan besar pemerintah selanjutnya. Baik, artinya meskipun pemilu hanya satu putaran, kalau suku bunga ini belum juga ada pemangkasan, maka ekspansi ini juga masih akan terbatas. Karena kan kita sudah melihat bahwa karakter pasar kita sebetulnya kita ada ketergantungan juga terhadap beberapa sumber daya yang memang tidak ada di Indonesia. Sehingga volatilitas nanti yang mungkin akan muncul adalah secara nilai tukar, misalnya ketika nanti ada perubahan acuan dari bunga The Fed misalnya, itu pasti akan direspon juga oleh pasar dan juga berpengaruh pada nilai tukar rupiah. Nah itu memang betul-betul harus dijaga karena belum lama ini juga ada banyak sekali pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk pemerolehan bahan baku dan juga bahan baku penolong gitu yang biasanya kita import dari luar, itu pastinya akan berpengaruh. Tapi makanya seperti kata Pak Ajib, kita selalu optimis aja sih Mbak Neke terhadap ekspansinya ke depan, tetapi yang memang kita harus hati-hati betul adalah menyikapi faktor resiko di luar kendali dalam negeri kita, seperti faktor geopolitik dan juga masalah perlambatan di beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok yang sudah cukup terlihat di beberapa bulan belakangan ini. Baik, kita beralih lagi ke Pak Ajib. Pak Ajib, tadi dijelaskan oleh Pak Anggana ini faktor geopolitik dan juga faktor dari eksternal gitu. Sedangkan dari internal sendiri kita tahu kemungkinan akan ada demonstrasi beberapa hari ke depan setelah hasil rekapitulasi ini diumumkan begitu. Antisipasi apa yang sudah disiapkan pengusaha? Oke, tadi saya menanggapi yang disampaikan oleh Mas Angga ya. Satu sisi memang betul bagaimana dunia geopolitik itu juga akan memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Tapi kalau kita lihat Mbak Ana, bahwa selama 44 bulan berturut-turut kita selalu surplus dalam neraca perdagangan. Artinya dalam konteks ekonomi secara global kita juga selalu dalam tren yang positif. Itu yang terus kita harapkan. Nah kemudian bagaimana kemudian pemerintah seharusnya lebih bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah sekarang seperti yang tadi Mbak Ana sampaikan, bagaimana menghadapi potensi katakan demonstrasi.
Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang wajar ya. Bagaimana reaksi masyarakat akan selalu terbagi, tapi sepanjang bagaimana masyarakat menyampaikan konsepnya, menyampaikan gagasan, menyampaikan kritiknya dengan baik kepada pemerintah, dan sepanjang dalam koridor-koridor yang diatur, saya pikir itu tidak masalah sebenarnya secara prinsip. Tinggal bagaimana kemudian ini lebih ditata dengan baik dan pemerintah lebih bijak dalam menyikapi demonstrasi yang ada. Kira-kira demikian Mbak Ana. Tapi secara prinsip dengan adanya satu putaran di pileg ini akan memberikan insentif yang sangat positif terhadap dunia usaha. Baik, saya akan kembali ke poin yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan surplus neraca dagang. Ini menarik, memang kita masih surplus, tapi kita tahu surplusnya ini semakin lama semakin menipis. Seperti apa ekspansi pengusaha di tahun ini mungkin bisa menaikkan lagi surplusnya? Karena banyak sekali pihak, bahkan ekonom-ekonom yang juga tengah menunggu surplus ini berganti menjadi defisit. Ya, begini Mbak Ana, dalam konteks dagang dengan luar negeri, kita akan terpengaruh dengan kebijakan dalam negeri terkait dengan masalah hilirisasi misalnya. Karena program hilirisasi jangka pendek akan memberikan dampak terhadap bagaimana ekspor kita juga akan berkurang. Tetapi program hilirisasi ini dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan memberikan daya tambah ekonomi dan penguatan ekonomi dalam negeri yang bersifat positif. Artinya Mbak Ana, sebenarnya turunnya selisih nilai surplus dagang kita dengan luar negeri, saya pikir itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tinggal bagaimana kemudian PR-nya adalah bagaimana program hilirisasi dalam negeri itu lebih ditingkatkan dan lebih diekstend kepada bidang-bidang lain yang lebih melibatkan banyak masyarakat sehingga daya ungkit ekonominya bisa lebih maksimal. Misalnya bagaimana UKM, bagaimana kemudian pertanian, sektor perkebunan juga diekspansi hilirisasinya sehingga daya ungkit ekonominya lebih maksimal, sehingga kemudian ekonomi kita secara agregat tidak hanya bertumbuh pada neraca dagang kita dengan luar negeri. Jadi ketika selisih neraca dagang kita pun terus turun, saya pikir itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan ketika nilai tambah ekonomi kita terus naik di dalam negeri. Demikian Mbak Ana. Baik, artinya hilirisasi tetap menjadi kunci utama untuk surplus neraca dagang ke depannya. Itu sesuatu yang kita harapkan dan itu seharusnya. Dan kalau kita lihat bagaimana yang ditawarkan oleh semua calon presiden kemarin, itu juga menawarkan program hilirisasi yang berkelanjutan. Tinggal bagaimana sekali lagi Mbak Anaka, program hilirisasi ini jangan hanya menjadi sebuah konsumsi elit. Bagaimana hilirisasi ini bukan hanya atas sektor-sektor yang hanya sektor-sektor elit, misalnya di pertambangan, di migas, dan lain-lain. Tapi ketika kemudian hilirisasi lebih melibatkan banyak stakeholder ekonomi, maka tentunya ini akan memberikan daya ungkit yang lebih maksimal. Kalau kita lihat bagaimana hubungan antara hilirisasi atau nilai tambah atas semua sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia itu dengan optimisme pemerintah, bagaimana ke depan itu pertumbuhan ekonominya juga akan lebih terakselerasi, bahkan 6-8%. Sekali lagi itu tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan dengan program hilirisasi yang ada di dalam negeri, Mbak Nega. Baik, kita beralih lagi ke Pak Anggana. Pak Anggana, Pak Ajib sempat menyebut soal hilirisasi. Kalau kita melihat hilirisasi yang terjadi di nikel saat ini bahkan dari Asosiasi Pengusaha Nikel berharap adanya moratorium agar harga bisa stabil kembali. Tapi kalau Pak Ajib tadi mengatakan hilirisasi ini harus diperluas, tidak hanya di komoditas utama atau logam gitu, tapi juga di bahan pangan dan lain-lain. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah juga setuju dengan hal ini? Tentunya kami selalu sepakat dengan upaya hilirisasi karena itu saya sepakat dengan Pak Ajib terkait dengan penguatan pasar dalam negeri dan juga ekonomi kita secara fundamental. Tapi di satu sisi kita harus melihat juga secara realistis kesiapan sektor industri yang lain. Beberapa produk regulasi yang misalnya quote and quote mendukung untuk proses hilirisasi tersebut memang sudah mulai ada. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga mendapat tekanan dari luar dengan berbagai macam hambatan-hambatan yang tanda petik meminta Indonesia untuk tetap business as usual gitu. Di saat yang bersamaan kita juga perlu tetap mempertimbangkan potensi dalam negeri kita untuk memberikan nilai tambah lebih. Nah, tetapi kesiapan sektor lainnya itu kita juga harus betul-betul realistis, Anneke, dan juga mungkin Pak Ajib pasti juga melihat dengan lebih luas lagi. Karena memang kalau kita memaksakan juga kadang-kadang momentumnya itu hilang. Jadi momentumnya itu hilang dalam artian kita berusaha tetapi ternyata pasar beralih ke negara-negara lain. Jadi memang perlu adanya keseimbangan. Hilirisasi itu penting, memang perlu ada sektor-sektor prioritas yang menjadi tulang punggung utama seperti mungkin sekarang migas. Tetapi dalam jangka menengah, jangka panjang kita harus betul-betul melihat sektor-sektor lain seperti misalnya pangan misalnya, atau misalnya kita bisa juga hasil kelautan dan juga misalnya hasil manufaktur kita. Itu yang perlu kita betul-betul bersama-sama pengusaha dan pemerintah memberikan roadmap yang clear sehingga jalan ke depan kita itu menuju satu objektif yang sama.